Dari lautan purba, adanya sel pertama menjadi jutaan bentuk kehidupan dan berakhir pada kita, manusia. Mari simak videonya. Hai guys, pernah nggak sih kalian kepikiran kok makhluk hidup di bumi bisa beragam banget? Atau kenapa hewan zaman dulu bentuknya beda dengan yang sekarang? Nah, semua itu dijelaskan lewat yang namanya evolusi. Sederhananya, evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dari generasi ke generasi, sampai akhirnya muncul bentuk yang lebih cocok dengan lingkungannya. Dan supaya kita nggak cuma ngomong teori, yuk kita lihat bukti-bukti evolusi yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Masuk ke bukti yang pertama. Kita mulai dari bukti yang paling klasik, yaitu fosil. Fosil itu jejak makhluk hidup kuno yang menjadi batu. Dari situ, ilmuwan bisa melihat bentuk organisme zaman dulu dan bagaimana mereka berubah. Misalnya, evolusi kuda. Kalau kita melihat jejak fosilnya, nenek moyang kuda dulu kecil banget, cuma seukuran rubah. Namun, seiring waktu, tubuhnya semakin besar dan ukurannya menyusut, dan kakinya memanjang. Dan ada tahapannya, yaitu yang pertama ada Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pilohippus, dan sampai menjadi kuda yang modern yaitu Equus. Nah, dari situ saja kita udah bisa lihat evolusi yang terjadi secara bertahap. Selain fosil, kita juga bisa melihat evolusi dari tubuh makhluk hidup sendiri. Masuk ke bukti yang kedua, anatomi dan morfologi. Nah, di sini pertama ada homologi, yaitu struktur dasarnya sama tapi fungsinya berbeda. Contohnya apa sih? Contohnya lengan manusia, kaki kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Semuanya punya pola tulang yang mirip, dan ini menunjukkan bahwa mereka punya leluhur yang sama. Lalu ada analogi, kebalikannya dari homologi. Fungsinya sama tapi bentuk dan asal-usulnya berbeda. Contohnya itu kayak sayap burung, serangga, kelelawar, dan ini menunjukkan kalau evolusi itu bisa menghasilkan fungsi yang mirip lewat jalur yang berbeda. Nah, bentuk udah mirip, tapi ternyata kesamaan itu muncul bahkan sejak sebelum mereka lahir. Masuk ke bukti yang ketiga, embriologi. Nah, kalau kita melihat perkembangan embrio, banyak hewan berbeda ternyata mirip banget di awal. Misalnya, ikan, ayam, kelinci, bahkan manusia. Semuanya punya ekor kecil dan celah mirip insang pada saat masih embrio. Kesamaan fase awal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki leluhur yang sama sebelum akhirnya berkembang menjadi bentuk dewasa yang berbeda. Nah, kemiripan juga bisa dipelajari melalui tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Masuk ke bukti yang keempat, biogeografi. Biogeografi mempelajari mengapa makhluk hidup seperti sekarang. Nah, pola persebaran ini menunjukkan hubungan evolusi. Contohnya ada burung finch Galapagos. Paruhnya ini berbeda-beda sesuai jenis makanan. Dan yang kedua ada komodo, berevolusi unik karena bersatu di pulau. Dan yang ketiga ada hewan berkantong Australia, yang berkembang berbeda karena benua itu lama terpisah. Jadi, tempat hidup makhluk hidup bisa mempengaruhi evolusi mereka. Selain dari bentuk dan persebaran, bukti evolusi juga bisa dilihat dari hal yang paling kecil, yaitu DNA. Masuk ke bukti yang kelima, bukti molekuler. Nah, lewat perbandingan DNA, ilmuwan bisa melihat seberapa dekat hubungan antar spesies. Semakin mirip DNA-nya, semakin dekat nenek-neneknya. Nah, DNA ini kayak riwayat hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sehingga sangat penting untuk membuktikan evolusi. Dan yang paling menarik, bukti evolusi bukan hanya dari masa lalu, tapi juga terjadi di depan mata kita. Masuk bukti yang keenam, observasi langsung. Nah, kita bisa melihat evolusi yang terjadi secara real time. Misalnya, nyamuk yang jadi kebal obat nyamuk. Dan yang kedua ada bakteri yang kebal antibiotik. Nah, awalnya banyak yang mati, tapi sebagian kecil yang punya sifat kebal tetap bertahan dan berkembang biak. Nah, lama-lama seluruh populasi itu berubah, dan itu adalah evolusi yang terjadi sekarang juga. Selain itu, manusia juga berperan dalam mempengaruhi evolusi. Masuk ke bukti yang ketujuh, domestikasi. Nah, domestikasi ini manusia memilih hewan dan tumbuhan dengan sifat terbaik. Lama-lama sifat itu jadi semakin kuat. Itulah kenapa anjing bisa terlihat sangat berbeda dari serigala dan jagung modern jauh berubah dari nenek moyangnya.
Jadi, domestikasi itu evolusi yang dipandu oleh manusia. Nah, dari fosil, anatomi, embrio, persebaran hewan, DNA, sampai perubahan yang bisa kita lihat langsung, semuanya itu menunjukkan satu hal. Evolusi itu nyata dan makhluk hidup terus beradaptasi dari waktu ke waktu. Kita semua adalah bagian dari perjalanan panjang evolusi itu.